Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 70. Memediasi jiwa inti. Batu berwarna hijau ini muncul seperti batu biasa ketika dilihat dari kejauhan, namun jika seseorang mendekatinya, seseorang akan dapat menemukan bahwa batu itu tertutup beberapa garis aneh, apalagi permukaan batu itu sedikit transparan, jika seseorang menempatkannya di daerah dengan sinar matahari yang kuat. Seseorang akan samar-samar dapat melihat cairan kental mengalir di dalam. Mata Xiaoyan berhenti di batu berwarna hijau setiap saat, dia akhirnya mengeluarkan nafas lembut dari udara. Setelah itu, dia perlahan-lahan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia melakukannya dan dengan hati-hati mengambil batu berwarna hijau seukuran telapak tangan ini dengan tangan. Perasaan hangat sejuk ditransmisikan ke tangannya ketika kontak dengan batu berwarna hijau ini. Dia dengan lembut mengguncangnya dan rasa gemetar air yang dipancarkan. Esensi giok mati rasa surgawi. Xiaoyan memfokuskan pikirannya dan mengamati batu berwarna hijau ini untuk sementara. Baru kemudian dia menjadi yakin bahwa benda ini adalah hal terakhir yang dia butuhkan. Ini memang layak menjadi pegunungan obat 10.000. Xiaoyan dengan hati-hati menyimpan Jadelinum Jade Essence ini ke dalam storage ringnya. Dia tanpa sadar menghela nafas. Jika dia mencari hal ini di dunia luar, dia mungkin perlu menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Namun, yang perlu dia lakukan di sini hanyalah membengkokkan tubuhnya dan mencari tempat ini. Xiaoyan akhirnya berbalik setelah mendapatkan barang terakhir. Dia menatap Ziyan. Dia duduk di tangga batu di sisi alun-alun. Dia tanpa sadar tersenyum padanya. Sudahkah Anda menemukannya? Ziyan menarik perhatiannya dan buru-buru bertanya ketika dia melihat Xiaoyan berjalan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Kapan kamu akan berangkat? Ziyan bertanya dengan penuh semangat. Dia sudah tinggal di alam pil ini selama beberapa hari, meskipun ada banyak makanan enak untuk dimakan di sini. Itu tidak memiliki keaktifan dibandingkan dengan benua Doki. Bantu saya menemukan ruang rahasia. Saya perlu mempersiapkan beberapa hal. Ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit serius ketika dia menjawab, korsol sumsum adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan. Jika dia gagal mempersiapkannya dengan benar kali ini, dia tidak tahu kapan dia akan memperoleh harta seperti itu lagi. Karena itu, dia tidak berani mengambil persiapan dengan enteng. Ziyan dengan patuh mengangguk ketika dia melihat wajah Xiaoyan. Dia memimpin Xiaoyan menghadap alun-alun dan menemukan ruang batu tersembunyi jauh di dalam aula batu. Jangan izinkan siapapun menyela aku sebelum aku keluar. Xiaoyan masuk ke ruang batu sebelumnya dengan saksama mengingatkan Ziyan. Ya, santai. Ziyan mengangguk-anggukkan kepalanya. Xiaoyan akhirnya santai setelah melihat dia menganggukkan kepalanya. Dia perlahan berjalan ke ruang batu. Setelah itu, pintu batu mengeluarkan suara keras sebelum ditutup rapat. Ruang batu itu tidak luas, tapi cukup besar untuk apa yang akan dia lakukan. Cahaya hangat menyebar dari segala arah, mengusir bayangan di dalam ruang batu. Xiaoyan dengan cepat tiba di tempat tidur batu di ruang batu. Setelah itu, dia duduk bersila, namun, dia tidak langsung bertindak. Sebaliknya, kedua matanya tertutup saat ia menyesuaikan riak di dalam hatinya dan kondisinya sendiri. Apakah korsol marau yang berhasil disiapkan akan menentukan apakah Xiaoyan akan maju ke tingkat 8, karena itu, dia bahkan tidak bisa sedikit terganggu. Xiaoyan menutup matanya, ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum akhirnya dia membukanya. Mata hitam gelapnya seperti sumur tua tanpa riak, mereka seperti lubang yang tak terukur. Napas perlahan dihembuskan melalui tenggorokan Xiaoyan. Setelah itu, tangannya menggosok ruang kosong di depannya. Dan 3 kotak giok muncul di sana. Dia menjentikkan jarinya dan sebuah kotak terbuka. Aroma yang tidak biasa menyebar ke ruangan, menyebabkan Xiaoyan menahan perhatiannya. Di antara 3 hal, korsol marau dan pil spirit serum bisa disiapkan tanpa penyempurnaan. Satu hanya perlu mengontrol kuantitas dengan benar. Itu perlu untuk memperbaiki esensi batu dalam esensi jade surgawi mati rasa untuk menggunakannya.
Penyempurnaan itu bukan tugas yang sulit. Terutama untuk Xiaoyan saat ini, dia segera memberi isyarat dengan tangannya dan batu hijau itu terbang keluar. Setelah itu tetap tergantung di depan Xiaoyan. Xiaoyan melirik jade Essence Heavenly Noom di depannya. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan nyala api berwarna hijau pucat diludahkan. Selanjutnya, itu melilit bahan. Api baru saja muncul ketika suhu dinaikkan ke tingkat yang sangat intens di bawah kendali Xiaoyan, dalam waktu kurang dari setengah menit. Banyak retakan muncul di permukaan Heavenly Noom Jade Essence, ada aroma samar yang menyebar keluar darinya. Xiaoyan mengangguk sedikit setelah melihat ini, dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan sedikit kekuatan mengalahkan esensi jade surgawi mati. Setelah itu, memancarkan suara retak dan potongan-potongan batu jatuh darinya. Akhirnya, bubur putih buram yang tersembunyi terungkap. Setelah munculnya bubur berwarna putih ini, Xiaoyan secara bertahap menurunkan suhu nyala, akhirnya berubah menjadi ledakan yang terbakar di bawah batu. Itu muncul seperti api memanggang mangkuk batu dengan cairan berwarna putih di dalamnya. Cairan ini berubah dan membentuk gelembung kecil. Bau amis yang redup naik setiap kali bubble pecah. Bau amis ini adalah bau kotoran yang meninggalkan esensi batu. Hanya dengan menyempurnakannya mungkin akan dapat digunakan untuk memediasi Core Soul Marrow. Penyempurnaan semacam ini tidak menghabiskan banyak waktu Xiaoyan. Dalam selusin menit, aroma amis benar-benar dikeluarkan dari bubur berwarna putih. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah setelah menyempurnakan esensi batu. Dia melambaikan tangannya, sebuah botol giok yang indah dan beberapa peralatan muncul di tangannya. Setelah itu, pikirannya melewati benaknya ketika cairan kecil mengalir keluar dari 3 kotak batu giok di depannya. Akhirnya, mereka berkumpul di mangkuk giok transparan di bawah kendali Xiaoyan. Sis desis. Gelombang asap samar meletus ketika ketiga jenis cairan melakukan kontak segera. Mereka tampak saling bermusuhan. Setelah itu, mereka saling terkikis. Beberapa gelembung kecil terus dipancarkan saat mereka melakukan kontak. Mata Xiaoyan tidak lolos saat dia fokus pada erosi ketiga jenis cairan. Sesaat kemudian, pil soul serum dan esensi batu benar-benar tersebar luas. Yang tersisa hanyalah semacam malaikat jiwa yang agak belang-belang. Volume Core Soul Marrow telah meningkat. Xiaoyan dengan lembut menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Berdasarkan apa yang tercatat pada formula obat, berhasil disempurnakan Core Soul Marrow akan benar-benar berwarna hijau kehijauan. Saat ini, Core Soul Marrow yang telah disempurnakan adalah warna yang agak belang-belang. Jelas, itu adalah produk yang gagal. Xiaoyan tidak merasa putus asa setelah kegagalan pertama ini. Jika dia berhasil pada percobaan pertamanya, keberuntungannya akan sedikit terlalu baik. Namun, dia merasa sedikit sakit hati. The Core Soul Marrow terlalu berharga. Jika dia gagal beberapa kali lagi, bahkan dia akan merasakan jantungnya mulai berdarah. Tidak banyak perubahan dalam apa yang terjadi selanjutnya. Xiaoyan masih terus menebak campuran-campuran dari 3 jenis harta. Jika ada sesuatu yang sedikit lebih banyak atau lebih sedikit dalam campuran semacam ini, keseimbangan di antara ketiga jenis cairan akan pecah. Akhirnya, itu akan berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, tidak ada fluktuasi yang dapat terjadi di dalam hati seseorang karena kegagalan selama penyempurnaan. Xiaoyan telah gagal dalam memediasi 3 jenis harta alam 11 kali. Kegagalan 11 ini juga telah menghabiskan hampir sepertiga dari harta ini. Meskipun harganya sangat curam, tidak mungkin untuk melihat kecemasan di wajah Xiaoyan. Dia menjadi semakin akrab dengan metode persiapan, peningkatan dan persaingan kuantitas tidak lagi dilakukan dengan keraguan seperti sebelumnya. Dengan tingkat perbaikan Xiaoyan saat ini, ada kemungkinan bahwa itu seseorang dapat menghitung jumlah orang dari generasi yang sama yang melampaui jari seseorang, secara alami. Fokusnya tidak akan terganggu oleh kegagalan semacam ini. Lagi pula, jika dia bahkan gagal menanggung ini, bagaimana dia bisa bersaing dengan semua ahli dalam pil pertemuan? Mata Xiaoyan menyaksikan bagian dalam mangkuk batu giok. 3 cairan berwarna berbeda berkumpul di ujung jarinya. Begitu jumlah mangkuk batu giok berkurang,
Ia akan dengan cepat menambahkan sedikit lebih banyak saat ia mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangan di dalam. Setelah beberapa kegagalan, cairan di dalam mangkuk giok menjadi lebih jernih, bahkan ada aroma samar menyebar dari campuran. Ketika dia mengendus aroma ini, riak akhirnya muncul dalam mata Xiao Yan, yang benar-benar kosong dari emosi sebelumnya. Sebuah jari dengan lembut gemetar dan setetes esensi batu perlahan jatuh ke dalam mangkuk batu giok. Mendesis. Gelombang asap samar naik dari giokbo setelah tetes esensi batu ini jatuh ke dalamnya. Setelah berlalu, semangkuk kecil cairan kental seperti giok, penuh dengan kehidupan, tetap. Xiao Yan tanpa sadar mendesah lega saat dia melihat warna cairan di dalam mangkuk giok. Setelah itu, dia dengan hati-hati menggunakan botol giok yang bagus untuk menyimpan bubur di dalam mangkuk. Tentu saja, jika Xiao Yan ingin mendapatkan jiwanya untuk menjalani transformasi. ini sedikit dari korsol Marou yang telah dia tenangkan, namun dengan keberhasilan pertama, langkah selanjutnya jelas akan jauh lebih mudah. Dalam 2 jam singkat, lebih dari setengah dari 3 jenis harta alam yang tersisa telah berhasil dicampur oleh Xiao Yan. Ekspresi senang akhirnya melintas di wajah Xiao Yan saat ia melihat cairan berwarna giok yang mengisi botol sampai penuh, meskipun ia telah gagal berkali-kali. Jumlah yang berhasil ia hasilkan sudah cukup baginya untuk menghambur-hamburkan. Berikutnya akan menjadi hal yang paling penting. Xiao Yan memegang batu giok, dia menarik nafas dalam-dalam. Jika transformasi ini berhasil, dia akan berhasil maju ke tingkat 8 sebelum pil pertemuan dimulai. Pada saat itu, dia benar-benar akan memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk merebut tempat juara. Untuk mendapatkan api-api 3000, aku harus berhasil tidak peduli apa. Keganasan melintas di mata Xiao Yan saat dia mengangkat botol batu giok dan menuangkannya ke mulut. Dia mengangkat kepalanya dan hampir setengah dari korsol Marou mengikuti tenggorokannya saat mengalir ke tubuhnya dengan suara berdegup. Kepala Xiao Yan mengeluarkan suara berdengung saat korsol Marou dituangkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual di antara alisnya tampaknya telah memakan katalis saat ini karena tiba-tiba membengkak. Kecepatan dan keganasan dari bengkak menyebabkan rasa sakit yang hebat untuk ditularkan dari antara alis Xiao Yan, seolah-olah pikirannya akan meledak pada saat ini.